Baik, shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Pasti bisa dilewati. Selamat Paskah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama memuji dan meninggikan Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah, selamat Paskah. Mari kita mau siapkan hati kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Biar hari ini Tuhan boleh nyatakan sesuatu yang khusus bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan kau menyatakan kemenangan-Mu sehingga kami boleh diselamatkan. Penyelamat kami yang hidup, kami menyembah, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kepadamu Tuhan, Allah kami, penyelamat kami. Mari Bapak Ibu kembali angkat pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua kami yang bernafas, kami memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Yes.
Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan pujian kami, kami menyembah Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang memilih kami. Kami angkat suara kami, kami menyembah Tuhan. Haleluya, mari Bapak Ibu menyembah Tuhan, mari Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan, karena Dia mati bagi kita, dan hari ini kita merayakan kemenangan atas kemenangan. Oh, terima kasih Tuhan, kasih-Mu berlimpah dalam hidup kami, kasih-Mu berlimpah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita boleh angkat kedua tangan kita. Kita mau menyatakan, aku mempercayai Engkau Tuhan, Allah Bapa kami. Amin. Oh Tuhan Yesus, Kau Roh Kudus, tiga pribadi yang selalu ada bagi kami. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Kembali nyatakan, I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus. Sungguh kami percaya Engkaulah Allah yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah mati untuk kami dan Engkau bangkit untuk kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, ibadah Paskah kami hari ini Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja di tengah kami, menjamah memulihkan setiap pribadi yang hadir hari ini maupun yang menyaksikan dari rumah. Terima kasih Bapa, biar sukacita-Mu mengalir di tengah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah Paskah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Coba kasih salam kiri kanan, bilang selamat Paskah. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Dia Allah yang sungguh luar biasa. Dia penolong kita, Dia penyelamat hidup kita. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosa. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama pagi hari ini. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, yo ho ho ho, ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan
katakan. Ku yakin Dia akan deritaku sembuhkan sakitku. Ku yakin ku akan pagi. Tiada menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hidup, Dia menebus, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hidup. Dengan imamu sama-sama katakan, Kau bebaskanku. Ku kan bangkit, ku kan menari menjamu. Kerajaanmu datang. Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia menebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hidup, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hidup, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah. Kita percaya Allah kita sudah bangkit, amin. Amin. Masih mau menerus menyanyi kuat Tuhan kita pagi hari ini. Coba bilang kiri kanannya, jangan jaim. Jangan jaim. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, yeah yeah. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, yeah. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, yeah yeah. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, yeah. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, berjanji. Katakan iblis dikalahkan. Oh oh, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, Allah bangkit.
sekalian. Ada sukacita kemenangan pada hari ini, amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sementara Tuhan kami rindu untuk memberikan persembahan. Tuhan sucikan, kuduskan persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih untuk persembahannya. Sekarang tiba saatnya kita untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami boleh semakin menyadari bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah datang untuk menyelamatkan ya Tuhan dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari kita kembali angkat pujian ini, kembali katakan, waktu pun berlalu dan kita pun tahu. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu, anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasih, sama-sama dengan bangkit berdiri katakan, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang saya serahkan pada hamba ini, selamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita,
kasih buat pagi ini Tuhan. Kami boleh merayakan Paskah di tempat ini. Hari kemenangan yang Tuhan berikan melalui peristiwa kebangkitan Yesus. Yesus yang mati, yang bangkit. Ini menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah pemenang. Kami bersyukur kami dapat kembali merayakan Paskah hari ini Tuhan. Terima kasih. Biar kami datang dengan hati yang bersyukur Terima kasih. dan berterima kasih atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu selalu dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Makasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat Paskah Bapak Ibu. Coba kita ngomong kiri kanan. Selamat Paskah. Haleluya. Hari ini tema firman Tuhan kuasa kebangkitan Yesus. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Bapak Ibu kita keluarkan suara kita sama-sama. 2 ayat ini kita baca 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Kita baca 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ada satu hal yang sangat menarik yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Berarti Bapak Ibu, berita kebangkitan Yesus ini adalah suatu berita yang sangat penting. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di mana dia mengatakan bahwa telah kuterima sendiri. Dia telah mengalami satu hal yang indah bersama dengan Yesus. Sehingga dia bisa berkata bahwa Yesus sesuai dengan kitab suci telah mati karena dosa-dosa kita. Dan sesuai dengan kitab suci ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Bapak Tuhan, berarti kematian dan kebangkitan Kristus itu sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan firman Allah. Dan ini merupakan satu berita yang sangat penting yang perlu kita pahami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa kuasa kebangkitan Yesus yang sangat penting yang perlu kita ketahui? Yang pertama, Yesus adalah Tuhan yang hidup. Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur kita punya Yesus sebagai Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Bapak Ibu, belum lama saya dapat satu kiriman cuplikan video singkat. Ini disampaikan oleh seorang wanita berambut pirang, Bapak Ibu. Saya nggak tahu apakah dia dari negara mana. Dia mengirim sebuah video singkat. Dia mengatakan, dan rupanya ini pernah juga dikatakan oleh Pak Saryaman kalau tidak salah. Bahwa begini Bapak Ibu. Di dunia ini ada begitu banyak tokoh-tokoh agama. Bapak Ibu, di dunia ini ada begitu banyak tokoh-tokoh agama
yang memiliki nama yang besar. Tapi di video itu dikatakan, dari tokoh-tokoh agama yang memiliki nama yang besar, dia mengatakan mereka semua mati dan mereka tidak bangkit. Lalu dia mengatakan ada satu yang bangkit, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang bangkit. Berita kebangkitan Yesus merupakan satu berita yang menggemparkan. Kenapa menggemparkan, Bapak Ibu? Karena pada waktu itu ada beberapa teori yang coba menggagalkan peristiwa tentang kebangkitan Yesus. Ada beberapa teori yang berusaha menggagalkan peristiwa kebangkitan Yesus ini. Teori yang pertama berkata, Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh para murid. Itu teori yang pertama mengatakan. Jadi mayat Yesus itu dicuri. Bahasa Betawinya dicolong. Dicolong, Bapak Ibu. Kayak orang udah lama di luar negeri bilang Tuhan tolong, Tuhan colong. Bapak Ibu. Lidahnya kepleset dikit. Teori yang kedua mengatakan Yesus tidak bangkit. Itu hanya halusinasi para murid. Karena para murid begitu mendambakan gurunya. Sehingga mereka berhalusinasi bahwa gurunya itu bangkit. Yang ketiga, Yesus tidak bangkit saat Yesus dalam keadaan sekarat digantikan oleh Yudas. Ada teori yang mengatakan demikian, Bapak. Jadi waktu Yesus dalam keadaan sekarat, menderita, tiba-tiba diganti oleh seorang bernama Yudas. Bapak Ibu, bukankah sering kita mengatakan kalau ia digantikan Yudas, maka lagunya berubah. Bukan rayakan, Yesus rayakan. Tapi lagu jadi Hey Jude, don't let me down. Itu lagunya, Bapak. Lalu teori yang keempat mengatakan Yesus tidak bangkit karena Yesus hanya mati suri. Bapak Ibu, mana ada orang mati suri? Ya, melewati satu proses yang cukup panjang. Yesus mati hari Jumat. Jadi perkirakan jam 3 petang Yesus mati. Mana ada orang mati suri sampai Minggu pagi, Bapak Ibu. Orang tuh kok mati suri paling hanya beberapa menit. Itu namanya mati suri. Jadi teori-teori ini berusaha untuk menggagalkan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Tapi bersyukur Bapak Ibu, ada seorang bernama Dr. Michael R. Licona. Dia membahas tentang bukti-bukti historis tentang kebangkitan Kristus. Dia teliti Bapak Ibu, secara sejarah. Dan apa yang dia teliti itu bisa menjawab teori-teori yang melawan kebangkitan Kristus. Dan dapat menjelaskan kebangkitan Kristus kepada mereka yang menentangnya. Jadi ada bukti sejarah yang menyatakan Yesus mati tapi Yesus juga bangkit. Bapak Ibu, kalau saya tidak salah, Dr. Michael R. Licona, dia bukan seorang Kristen. Dia seorang ateis yang meneliti akan hal ini. Tapi karena dia meneliti akan hal ini, akhirnya dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Ibu, Bapak, saudara kasih dalam Tuhan.
kita bersyukur memiliki Yesus yang hidup. Amin. Yesus kita tuh hidup. Kita bersyukur kita punya Yesus yang bangkit dari kematian. Ini yang patut kita syukuri Bapak Ibu. Ini adalah berita yang penting seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Berita kebangkitan Yesus, satu berita yang sangat penting. Berita akbar yang perlu diketahui oleh seluruh umat di dunia ini. Bahwa ada satu orang yang bernama Yesus Kristus yang pernah lahir di dunia, mati, kemudian hari ketiga dia bangkit. Itulah Yesus yang kita sembah. Yang kedua, berita penting apa Bapak Ibu yang perlu kita tahu dari kuasa kebangkitan Yesus? Yang kedua, memberi jaminan bahwa iman kita tidak sia-sia. Memberi jaminan bahwa iman kita tidak sia-sia. Dalam surat Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Paulus bilang begini, kalau Yesus tidak bangkit, percuma saya memberitakan tentang Yesus. Itu berita bohong. Itu berita hoax. Dan bukan hanya sia-sia pemberitaannya, tapi juga sia-sia kepercayaan kita kepada Yesus. Sia-sia Bapak Ibu. Kalau Yesus itu tidak bangkit, sia-sia kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sia-sia kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita bersyukur hari ini kita diingatkan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus membuat iman kita tidak sia-sia. Kita tidak pernah sia-sia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kita kepada Dia tidak pernah sia-sia. Dan ingat Bapak Ibu, karena iman itulah kita dibenarkan di hadapan Bapa di surga. Abraham dibenarkan karena iman. Dia tokoh bapa orang beriman. Karena apa? Karena iman percayanya. Bagaimana dengan iman kita hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Bagaimana iman kita kepada Yesus Kristus hari-hari ini? Apakah iman kita semakin hari semakin bertumbuh? Semakin mengenal Yesus secara pribadi atau sebaliknya? Jangan kita jadi orang Kristen Bapak Ibu, iman kita tuh gak bertumbuh. Justru kita jadi orang kita, iman kita harus bertumbuh. Kenapa? Karena iman kita kepada Yesus tidak pernah sia-sia. Kita harus bertumbuh. Iman percaya kita kepada Kristus semakin hari bertumbuh menuju kepada kedewasaan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bapak Ibu, iman kita itu sangat penting. Kenapa? Alkitab berkata dalam kitab Ibrani, tanpa iman seorang tidak berkenan di hadapan Allah. Iman kita itu sangat penting di mata Allah. Hari ini Bapak yang hadir, melalui peristiwa kebangkitan Kristus, melalui peristiwa Paskah yang kita rayakan, saya merindukan jemaat yang hadir. Mari iman kita terus bangkit di hadapan Tuhan. Jadi iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang bertumbuh terus di dalam Kristus. Jangan imannya makin loyo Bapak Ibu. Tapi imannya semakin hari semakin kuat di dalam Kristus. Amin. Meskipun banyak cobaan, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak pergumulan, kita percaya justru semua itu membuat iman kita semakin kuat dan semakin bertumbuh di hadapan Tuhan.
Ingat Bapak Ibu, semua peristiwa yang kita alami, kalau Tuhan izinkan, Tuhan sedang mengajar untuk kita lebih mengenal Yesus secara pribadi melalui iman percaya kita. Yang ketiga, apa kuasa kebangkitan Yesus yang dikatakan Paulus menjadi sesuatu yang sangat penting yang perlu disampaikan. Yang ketiga, membuat hidup kita berkemenangan. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 57, ini ayat yang sering kita mungkin baca. Mari kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3. Tetapi yang telah kemenangan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui peristiwa kebangkitan Yesus, maka kita sebagai orang yang percaya kepadanya bisa hidup berkemenangan di dalam Dia. Bisa hidup berkemenangan di dalam Dia. Ada 3 hal. Ada 3 hal kemenangan yang kita bisa dapati Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa menang atas dosa. Kenapa kita bisa menang atas dosa? Karena Yesus terlebih dahulu sudah menang atas dosa-dosa dunia. Dia sudah tebus semuanya di atas kayu salib. Harusnya kita sebagai orang Kristen bisa menang atas dosa. Tapi kadangkala kita membiarkan hidup kita terus ada di dalam dosa. Itu masalahnya Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, kita bisa menang terhadap dosa yang ada di dalam dunia ini. Jadi orang Kristen yang bisa berkemenangan atas dosa. Kemudian yang kedua, kita bisa menang atas masalah hidup. Bapak Ibu, selama kita hidup, kita gak terlepas dari namanya masalah. Jangan bilang Bapak Ibu, orang mati gak ada masalah. Orang mati pun bisa punya masalah. Apa buktinya? Buktinya pada waktu dia mati gak bisa beli peti, gak bisa beli tanah. Itu masalah. Bapak Ibu, jadi selama orang hidup, kita pasti punya masalah. Ada saja masalah yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita bersyukur melalui peristiwa Paskah yang kita rayakan hari ini kembali. Mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita bisa hidup berkemenangan atas setiap masalah apapun yang kita hadapi dalam dunia ini. Kita bisa menang. Tergantung kita mau atau tidak. Mau kita bisa menang atas masalah. Itu tergantung dari diri kita. Dan kalau kita mau, pasti Tuhan tolong kita. Pasti Roh Kudus tolong kita. Pasti firman-Nya memberikan kita kemenangan. Firman itu menuntun kita kepada hidup yang berkemenangan. Firman itu mengajar kita untuk kita jadi kuat terhadap masalah yang kita hadapi. Sehingga kita bisa terus berkemenangan di dalam Kristus. Menang atas masalah hidup. Bapak Ibu, sekali lagi masalah itu adalah bagian yang mewarnai kehidupan kita selama ada di dunia ini. Bapak Ibu, jadi masalah itu pasti bisa ada. Tapi hari ini kita diingatkan, masalah boleh ada, tapi bersama dengan Yesus yang sudah bangkit, kita bisa menang atas setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Yang ketiga, menang atas kuasa iblis. Bapak Ibu, menang atas kuasa setan. Kemarin saya sempat nonton di YouTube tentang dibahas apa yang Yesus lakukan selama 3 hari
Dia mati Jumat, dia turun ke alam maut. Apa yang Yesus lakukan? Menarik juga tuh, saya dengerin Bapak Ibu. Tapi yang ada satu hal yang saya tangkap, salah satu adalah begini. Rupanya Bapak Ibu, maut itu sejak manusia jatuh dalam dosa, maut itu dikuasai oleh setan. Maut itu dikuasai oleh setan. Kalau kita baca dalam kitab Ibrani, Bapak Ibu, saya lupa masuk. Ada yang mengatakan bahwa kuasa maut yang setan kuasai ketika Yesus turun ke dalam alam maut, dia kalahkan kuasa setan, termasuk dia mengalahkan yang namanya maut, Bapak Ibu. Maka waktu dia bangkit dia berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Karena maut sudah ditaklukkan, dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oh Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur kita punya Yesus yang luar biasa. Bapak Ibu, ini sesuatu peristiwa yang sangat penting yang kita bisa lihat dan kita bisa alami dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa kebangkitan Yesus ini peristiwa yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Yang mengubah kehidupan, yang mengubah dunia ini, yang mengubah sejarah dunia ini. Karena apa? Karena peristiwa kebangkitan Yesus. Menang atas kuasa iblis. Iblis dikalahkan. Kolose 2:15 berkata, Yesus telah melucuti semua pemerintah-pemerintah. Pemerintah ini maksud itu bukan pemerintah yang bersifat jasmani, tapi itu berbicara tentang pemerintahan-pemerintahan, kuasa-kuasa kegelapan. Dilucuti, bahkan dikatakan jadikan tontonan umum. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nonton film The Passion of Christ, waktu Yesus mati kan seolah kuasa gelap, wah dia menang. Dia menang, Yesus mati, tapi dia lupa. Yesus mati, dia turun ke dalam alam maut. Dan dia proklamirkan dia adalah Tuhan. Dan hari ketiga dia bangkit. Semua diporak-porandakan melalui peristiwa kebangkitan Kristus dari kematian. Ingat Bapak Ibu, jangan jadi orang Kristen. Jangan jadi orang percaya yang masih suka minta tolong sama iblis. Saya tuh waktu kita masih melayani di RPK Bapak Ibu, saya temukan ternyata masih banyak orang Kristen minta tolong sama iblis. Sama kuasa kegelapan. Bahkan disuruh apa aja mau Bapak Ibu. Aneh, bin nyata. Itu kenyataannya. Apalagi kalau mau disuruh jadi kaya. Waduh. Tapi ingat loh Bapak Ibu, yang kuasa gelap kasih tidak pernah gratis. Ada tumbal yang dia minta. Tapi bersyukur Yesus memberikan kita semuanya secara gratis. Itulah namanya anugerah. Menang atas kuasa iblis. Yang keempat, yang terakhir. Apa kuasa kebangkitan Yesus? Yang penting yang perlu disampaikan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang keempat, melewati hari esok. Bapak Ibu, siapa yang pernah tahu hari esok? Ya, kita nggak pernah tahu apa yang hari esok. Jangan hari esok. 1 jam ke depan pun kita nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi di hidup kita loh Bapak Ibu. Coba kita baca satu ayat ya. Saya lupa nih cantumin. Boleh ditampilkan ya Grace. Mazmur 68 ayat 20. Mudah-mudahan saya nggak salah ayat ini. Mazmur 68 ayat 20. Bukan. Ini versinya itu 21 mungkin atau 20. Ada versi yang satu. Nah ini dia. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau baca di Alkitab tuh masing-masing terjemahan tuh suka beda dikit.
Misalkan International Standard Version, King James Version. Jadi ayatnya sama ayat kita tuh suka bisa. Makanya kita mesti kalau kita baca Alkitab kita jadi tahu Bapak Ibu. Ya, Alkitab bahasa Indonesia mengatakan Mazmur 68 ayat 20. Tapi tadi di terjemahan itu 21. Apa-apa, beda dikit cengli Bapak Ibu. Kita nggak rugi. Ya. Coba kita baca Bapak Ibu ayat 20 ini. Mazmur 68. 2, 3. Terpujilah Tuhan. Hari Selah. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Siapa yang nanggung? Tuhan. Artinya Bapak Ibu Tuhan, kalau kita baca ayat ini kita diingatkan bahwa kita pun dimampukan untuk bisa melewati hari esok. Kenapa? Hari demi hari Tuhan yang menanggung buat hidup kita. Kita bersyukur Bapak Ibu. Kita punya Yesus yang seperti ini. Sekali lagi, Bapak Ibu tidak pernah salah. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Kita bisa melewati hari esok. Bapak Ibu, jujur saya katakan sama Bapak Ibu, kadang-kadang mungkin kita suka merenung. Gimana ya tentang hari esok saya? Pernah gak kita berpikir begitu Bapak Ibu? Gimana ya tentang hari esok saya? Bagaimana tentang masa depan saya ya? Apalagi kalau kita berpikir sekarang, dunia sedang digoncang, ganjing. Ya, ada negara adik kuasa sedang lagi perang nih. Perang dagang Bapak Ibu. Jadi bukan perang main-main. Ya, satu kekuatan dari utara, yaitu China, sedang melakukan peperangan yang luar biasa melawan negara adik kuasa. Ya, dinaikkan biaya masuk sebesar-besarnya. Tapi Cina juga nggak mau kalah. Dia batalkan pembelian Boeing. Dia batalkan semua. Bapak Ibu dan Bapak Ibu tahu barang-barang branded merek yang terkenal di dunia ternyata dibuat di Cina. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat demikian, kita berpikir ke depan, kalau ini terus terjadi, bagaimana dengan hari esok kita? Bagaimana dengan situasi ekonomi di dunia ini? Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, hari ini melalui peristiwa Paskah yang kita rayakan, kita diingatkan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, bersama dengan Yesus, kita bisa lewati hari esok kita. Karena hari demi hari, Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Mari Bapak Ibu, terus kita menikmati berkat kuasa kebangkitan Yesus. Amin. Jadi orang Kristen, anak Tuhan yang terus menikmati kuasa kebangkitan Yesus dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdiri. Kita nyanyi lagu lama Bapak Ibu, sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti
sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada Hari esok. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, Tak gentar. karena ku tahu Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan saat ini? Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Nyanyikan lagu ini dengan iman. Kita bersyukur punya Yesus yang hidup. Bukan Yesus yang mati. Dia bangkit dari kematian. Dan kita pun bisa bangkit dari keadaan apapun yang kita alami dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini kembali Bapak Ibu. Yang mau didoakan terus angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mari katakan sebab Dia hidup. sebab Dia Hidup. Ada hari esok. sebab Dia hidup. ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Singar choir terus nyanyikan lagu ini. Bapak Ibu berdoa. Dia hidup. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Ada hari esok. Kami bersyukur kami punya Yesus yang hidup. Sebab Dia Yesus yang bangkit dari kematian. Oh, kami bersyukur. Kami punya Yesus yang hidup. Yang hidup buat hidup kami. Amin. Sekarang mau berdoa Tuhan. Untuk setiap tangan-tangan yang diangkat. Tangan-tangan diangkat Tuhan. Di mana kami selalu membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tangan-tangan ini Tuhan. Biar hari ini kami terus akan menikmati kuasa kebangkitan Yesus dalam hidup kami. Kami boleh hidup berkemenangan. Berkemenangan dalam Tuhan. Menang atas dosa, menang atas masalah dan penderitaan, menang atas kuasa iblis. Kami dimau untuk bisa menang di dalam Tuhan. Apapun masalah kami hari ini Tuhan, kami pulang, kami akan membawa pertolongan Tuhan, membawakan kelepasan, membawa kelepasan buat hidup kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami terima itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Kami imani yang sakit disembuhkan oleh bilu-bilu Yesus. Tuhan terus sedang menyembuhkan PP. Tuhan sedang terus menyembuhkan Ibu Widya yang hadir hari ini. Tuhan sedang menyembuhkan terus Ibu Meling. Tuhan terus sedang menyembuhkan Ibu Budiman. Tuhan sedang menyembuhkan terus Pak Suhendra. Tuhan sedang menyembuhkan terus adik Yosean yang masih kecil. Tuhan sedang menyembuhkan Pak Beben. Dalam nama Yesus,
Kami imani kuasa kebangkitan Yesus dapat menyembuhkan semua penyakit kami Tuhan. Kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Makasih Tuhan, jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati hidup mereka setiap hari. Pekerjaan, usaha, rumah tangga mereka Tuhan yang berkati. Tuhan lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Ya kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Berikan kami tubuh yang sehat. Kami butuh kesehatan dari Tuhan. Ajar kami jadi jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni. Kami mau berdoa Tuhan untuk negeri kami Indonesia. Kami terus menopang dalam doa-doa kami untuk negeri kami Indonesia, untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para kepala daerah, aparat pemerintah dari tingkat pusat, tingkat daerah, TNI, Polri, agar mereka semua boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Berkati terus Indonesia Tuhan. Indonesia terus diberkati Tuhan. Diberkati hasil laut, hasil tanah. Berkati juga Jabodetabek di mana kami tinggal Tuhan. Dan berkati lingkungan gerejamu ini selalu. Biar keadaan kami terus jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Berkati GBK yang kami lakukan setiap Rabu. Biar keadaan kami terus jadi terangnya Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami pulang membawa berkat, kuasa, kebangkitan Yesus atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Amin. 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 Bapak Ibu, sebentar kita akan, sebelum kita memberikan persembahan kita yang kedua, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan performance dari tim tamborin. Baik, sama menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. In the darkness, we were waiting with
Oke, boleh kasih tepuk tangan sekali yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih tim tamborin yang sudah mempersiapkan. Oke, sebentar kita akan menyaksikan tayangan media pengumuman sepekan sambil memberikan persembahan ya, dan taburan iman yang ada di depan. Satu memberikan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang dan selamat Hari Paskah bagi seluruh jemaat, baik yang mengikuti ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Graha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 24 April 2025 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pujian dan penyembahan pada hari Jumat 25 April 2025 pukul setengah 7 malam di Ruko Graha Niaga. Ibadah WBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 April 2025 pukul 10 siang. Kami mengundang wanita dewasa untuk menghadiri ibadah ini. Ibadah Youth Pathwalkers hari Sabtu 26 April 2025 pukul 3 sore. Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 27 April 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga akan disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 16 April 2025 dengan dihadiri oleh 395 orang. Dalam kegiatan ini, GBK juga memberikan telur kepada masyarakat yang hadir. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini dan Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung GBK dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Gereja akan mengadakan kegiatan retreat One Night Gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 September 2025 di 5G Resort Cijeruk, Bogor. Biaya yang akan dikenakan kepada setiap orang di atas 5 tahun adalah Rp400.000 per orang. Kami menghimbau jemaat untuk dapat mengikuti retret ini dan mulai mendaftarkan diri secepatnya agar panitia mendapat kepastian jumlah peserta yang akan ikut. Untuk itu, panitia membuka tabungan bagi Bapak Ibu yang akan mulai menabung sebagai cicilan biaya kegiatan retret. Bapak Ibu dapat menghubungi panitia di depan. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Graha Niaga, dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Graha Niaga, kami membuka ruang pelayanan sebagai guru sekolah minggu, choir, singer, tamborin, pemusik, multimedia, sound system, penyambutan, kolektan, dan bidang pelayanan lainnya. Bapak Ibu yang tergerak dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Graha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur kita sudah menikmati berkat ibadah Paskah yang kedua. Bapak Ibu, nanti kalau pulang, Bapak Ibu ketemu yang ngamen-ngamen. Itu dalam rangka GBL Jire sedang cari dana, karena mulai hari ini GBL Jire kebaktiannya nggak di sini lagi, tapi di Permata Suite, ya, Permata Hijau Suite.
Ya, mereka ibadah jam 4 sore dan mereka sedang mengumpulkan dana untuk beli laptop dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu tergerak, Bapak Ibu bisa masukkan kepada yang ngamen-ngamen itu Bapak Ibu ya. Dan saya percaya Bapak Ibu kita banyak menabur, nanti kita akan menuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Mari kita akhiri ibadah kita sama-sama. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami yang kedua. Kau telah berkati ibadah Paskah kami. Kami percaya Engkau hadir di sini, Engkau ada bersama kami Tuhan. Hamba menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Untuk itu Bapak Syam Tuhan arahkan hatimu. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sebab hidup ada hari esok, sebabnya hidup ku tak gentar, karena ku tak yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebabnya hidup ada hari esok, sebabnya hidup tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia katakan hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat Paskah.